Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat yang baru bergabung, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke men, jadi kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman gue yang belum lama gue pergi ke sebuah gedung yang berada di tengah-tengah kota Tangerang. Yang dimana gedung itu bener-bener di antara keramaian para warga men. Dan gue kesana sama dengan yang kemarin, gue bersama Bang Runan Handoyo, gue kesana dan menemukan beberapa mendengar suara men. Nah ini dia orangnya. Gue kemarin bareng Bang Runan Handoyo juga. Kita kesana banyak banget yang nemuin hal-hal fenomenal ya. Fenomenal, bombastis, fantastis. Mantep ya. Dah, numpang itu doang. Biasa bang gue tuh emang agak usil. Pantesan dia tuh sering banget diusilin sama Miss Kunti segala macam, pokoknya itu deh. Nah jadi di sebuah gedung ini memang banyak isu-isu dan banyak banget hal-hal mistis yang dimana memang tata letaknya itu sebelum kita masuk ke gedung itu banyak banget men, kayak bangkai-bangkai mobil, yang mobil bekas kecelakaan, mobil bekas tabrakan segala macam. Dan kita semua, gue berdua sama Bang Runan itu kita kesana men. Nah pada saat di sana, jadi kan sebelum gue nyampe ke gedung itu, gue naruh motor di salah satu kantor bokap gue. Gue akhirnya taruh motor, tapi Bang Runan ini udah dapat gambaran nih. Gambarannya adalah, kok gue ngelihat sesuatu yang, ngelihat orang yang kebakar dan dia adanya di tepat banget di pojok sana, pojok deket gedungnya banget. Kok orangnya kebakar dan di situ nyium bau-bau deket-deket angkot ya. Akhirnya gue bilang, udah bang kita langsung aja ke sana bang. Dan akhirnya gue naruh motor, kita akhirnya berangkat ke sana jalan kaki karena memang nggak jauh juga tempatnya dari kantor bokap gue dan lokasi tersebut men. Nah pada saat itu gue jalan tepat banget di depan gedungnya. Abang gue juga ngelihat sosok yang tadi nih, Bang Runan ngelihat sosok yang tadi. Sosok yang tadi itu kayak orang, badannya tuh kayak penuh hitam, luka-luka bakar tapi sampai gosong kayak begitu. Dan pas banget kebenaran di sekitar itu ada yang namanya bangkai angkot. Gue nggak ngerti angkotnya itu bekas apa dulunya, tapi yang jelas memang dia dulunya bekas korban ataupun angkot yang dibakar itu. Nah kita udah mulai naik nih ke atas. Gue coba ngajakin Bang Runan tadi, bang yuk kita ke atas. Gue bilang kayak begitu. Terus kata Bang Runan, ntar dulu. Karena pada saat gue berdua mau naik ke atas nih, itu di tangga udah bener-bener dicegat sama sosok dia nih yang tadi nih, yang sosok penuh luka bakar, hitam segala macem, baunya juga udah gak karuan banget, kayak bau-bau kabel kebakar, tapi kabelnya itu yang kimianya banyak men, gila sih. Dan setelah itu kita semua, gue sempat berdoa juga nih di situ, dan abang gue sempat ngeliatin dan ternyata udah yuk jalan kata Bang Runan. It's okay, akhirnya gue sama Bang Runan itu berdua nih naik tangga, jalan pelan-pelan, dan ketika sampai di lantai 2 tiba-tiba langsung bunyi orang ketawa. Orang ketawanya tuh kayak gini nih. Gue berdua nih sama-sama dengar nih, gue sama Bang Runan nih sama-sama dengar nih. Dan gue sempat bertanya, itu apaan ya? Gue bilang kayak gitu. Dan ternyata memang pas sempat gue ngambil footage-nya, nih lu langsung lihat aja ya di sini. Cakep. Astagfirullahaladzim. Nah, lo semua udah lihat apa aja yang ada di situ? Itu bener-bener jelas banget men, bener-bener jelas banget. Dan pada saat itu gue nggak langsung ngajak Bang Runan nih, bang udah deh bang, kayaknya kita nggak usah lanjutin sampai lantai 3, lantai 4, ini udah nggak enak banget feeling gue. Karena makin lama makin banyak yang ngumpul, bahkan Bang Runan sempet sampai kayak dia bilang stop di situ, stop, jangan mendekat, sampai ngotot loh Bang Runan itu, sampai ngotot jangan mendekat. Memang gue ngelihat banget karena ada sosok kayak cewek kunti, rambutnya panjang, bener-bener nyelimutin mukanya banget nih. Rambutnya itu bener-bener nutupin muka, terus
dia kayak ngeliat udah deket dan akhirnya kita semua udah kita langsung cabut aja bang, jangan ada di sini. Akhirnya gue turun lagi ke lantai 1 dan di situ sebelum gue turun nih kayak di lantai 2 kan ada kamar mandi nggak kepake gitu ya, kamar mandi nggak kepake begitu dan dia sosoknya pindah lagi ke sana. Si Kunti tadi itu pindah ke kamar mandi yang itu. Nah pada saat dia pindah, kok kayak gimana ya, bentuknya jelek banget deh. Pokoknya gue juga nggak bisa jelasin ke lo pada secara jelas, secara spesifik bentuknya dia seperti apa. Akhirnya gue nggak banyak ngomong, udah ayo kita ke bawah bang, gue bilang kayak gitu. Pada saat gue ke bawah, nah sempet nih gue ngeliat kayak lantai 1 terus kan ada tangga ya. Jadi pas pada saat mau naik ke lantai 1 tangganya begini dan di atas sini nih men, kayak orang ngintip begini. Dan di situ Bang Ronan juga astagfirullah apaan itu ya, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya karena memang nggak terlalu menarik juga untuk diangkat ceritanya, akhirnya udah bang kita mending ke depan dulu deh, soalnya gue sama Bang Ronan sama-sama perasaan gue udah nggak enak, udah sama-sama hampir lepas kontrol gitu loh. Dan ketika gue sama Bang Ronan keluar, dan di situ Bang Ronan sempat dapat interaksi nih, karena gue sebelumnya memang bang udahlah kita makan dulu, gue bilang kayak gitu, kita cari makan dulu karena gue pulang kerja, gue langsung ke rumah Bang Ronan, gue langsung jemput Bang Ronan ke lokasi itu nih. Nah pada saat gue jemput kita langsung berangkat. Nah di depan nih kita balik lagi di depan, persis banget depannya itu alun-alun. Mungkin lo semua yang ada di kota Tangerang tahu tempat ini tempat apa. Nah pada saat gue duduk di antara bibir-bibir trotoar di sama Bang Ronan, Bang Ronan bilang gini, kok gue ngerasain kayak dia suka sama kita loh, dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang ya udah bang kita sini dulu, kita cari informasi, kita gali informasi dan akhirnya kita duduk di situ. Dan ketika gue duduk berdua, tiba-tiba Bang Ronan ini bilang, tuh coba lu rekam nih, gue dapet interaksi. Nah nanti videonya bakal gue cantumin di akhir video ini ya, kalian bisa simak videonya itu nanti tip terakhir. Jadi gue kasih spoilernya dulu nih biar kalian gak kepo ya. Nah pada saat gue duduk berdua, gue udah nyalain on cam kamera nih, oke bang udah. Dan tiba-tiba kayak Bang Ronan tuh langsung lihat gue kayak gini, langsung dong gue tanya dong kamu siapa. Terus dia nanya ada apa. Dan terus akhirnya gue korek-korek informasi secara spesifik. Jadi di situ ada sosok yang bernama Ratih. Nah si Ratih ini cerita bahwa dia di sana sendirian di lantai 2 itu. Si Ratih ini suka dengan kehadiran gue dan Bang Ronan. Saking sukanya dia juga sempat ngajak masuk gue berdua sama Bang Ronan naik lagi ke lantai 2. Cuman gue pikir ini cuma jebakan dia, udah kita nggak usah naik ke atas. Nah ketika itu akhirnya gue tuh kayak masih terus ngorek-ngorek dia ya, ngorek-ngorek si Ratihnya ini. Dan ternyata si Ratihnya ini ngasih informasi ke si Bang Runannya ini men, bahwa dia tuh dulu mati. Kronologi matinya dia adalah ketika dia pulang sekolah, dia mau nyebrang nih, tiba-tiba keserempet angkot dan angkotnya ini ngegiles kepalanya dia men. Pada saat dia ngegiles kepalanya dia langsung bilang sakit. Dan pengakuannya si Ratih ini gue nggak ngerti ya gimana alurnya, lu simak aja nanti videonya terakhir. Dan si Ratih ini bilang dia lagi dendam yang begitu dalam, pengen cari siapa sih penabraknya ini. Akhirnya di situ udah tuh mulai ditenangin dengan abang gua, mungkin dikasih nasihat juga sama si Ratihnya. Dan si Ratihnya itu juga pengen bilang pengen pulang, pengen ketemu papa, pengen ketemu mama. Anjir, kata gue dalam hati, ya Allah, gue kok kayak sedih banget gitu loh. Kalau gue di posisi dia pasti ada rasa kangen nih yang gak terbendung gitu men. Nah pada saat itu masih tetap ditenangin nih sama Bang Ronan ini, si Ratihnya itu ya kan. Jadi si Ratihnya ini pengen pulang nyari keluarganya, sampai sekarang gak ketemu dan dia kesel, dia dendam, nyari siapa yang dulu nabrak dia, sampai sekarang gak ketemu. Dan
singkat cerita akhirnya udah bang kita langsung jalan aja deh ke ini nyari ATM. Gue kan emang pada saat itu pengen ngambil uang dan gue pengen makan habis itunya. Dan gue pas ambil uang, gue sempat keputar memori bahwa gue sempat cocok logi nih sama Bang Runan ini. Bang Runan ngelihat apa dan gue dapat putaran memori tentang dia tuh, tentang masa lalunya dia hal apa gitu loh. Nah ketika gue muter kayak otak-otak gue tuh bener-bener ke flashback banget men tentang kejadian dia itu. Jadi yang ada di memori gue adalah gue ngeliat si Ratih ini pulang sekolah mau nyebrang, serempet angkotnya entah oleng atau gimana, kelindes kepalanya. Pas udah dilindes kepalanya, si supir angkot ini kabur lah, dan kabur ketangkep oleh warga. Pas ketangkep oleh warga, si sopir angkot ini nggak mau keluar. Pada akhirnya sopir itu sama angkotnya dibakar men. Gila banget sih. Dan di sini memang gue sempat cocok lagi bang, berarti sosok yang di depan tadi itu dia yang nabrak Ratih. Dan abang gue pun juga dapat penglihatan seperti itu men. Dan ternyata anjir juga ya, ternyata wah gokil juga sih. Berarti kok ada hubungannya ya antara si Ratih dengan si sosok orang yang mati kebakar. Dan ternyata memang setelah ditelusurin, ternyata pada dasarnya adalah dendam menutupi hati setiap manusia men. Karena kenapa gue bilang seperti ini, si Ratih itu belum bisa menemukan siapa yang ngebunuhnya karena dia masih terhanyut oleh dendam. Makanya dia sampai sekarang nggak ketemu siapa yang nabraknya. Padahal si Ratih dan yang nabraknya ini adalah sama-sama satu tempat nih. Mereka berdua sama-sama satu tempat, tapi mereka tidak saling menyadari karena apa? Itu tadi ketutup oleh dendam yang sangat membutakan hati manusia men. Jadi kesimpulannya seperti itu aja. Sebelum gue akhiri video gue ini, gue mau ngasih cuplikan kurang lebih selama 7-8 menit. Oke, kita langsung aja ke videonya men. Apa sih, cuma pengen tahu sejarah di sini gimana sih dulunya. Jangan ketawa di sini, ini banyak orang-orang ya. Emang ada apa sih di sini sebenarnya? Kok bisa sampai kayak gedung ini kesannya angker banget gitu ya? Kenapa? Kok malah ketawa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Emang benar ya kalau di sini dulunya pernah ada tragedi sepasang kekasih bunuh diri, gantung diri di lantai 2 itu. Oh berarti itu bohong ya, cerita bohong ya. Cerita yang sebenarnya itu gimana sih? Cerita yang sebenarnya itu gimana? Masuk. Mau ngapain? Kenapa? Kenapa masuk? Iya, untuk apa saya masuk ke sana? Untuk apa? Kalau saya nggak mau lah. Dia suka sama kita, brengsek, kacau. Gini loh. Tumben-tumbenan ada orang sampai atas, biasanya cuma di bawah. Iya. Ngapain kata dia gitu. Tapi dia kenapa ini ya? Kita suruh balik, suruh masuk lagi. Mau ngapain? Dia sendirian di situ. Tapi di sekitar-sekitarnya banyak. Ya ngapain? Dia ngejebak kita sebenarnya. Suruh balik lagi, dia suka. Nggak usah deh. Dia tadi ketawa.
Nggak usah deh, mendingan kalau balik lagi mah. Tadi kan ada suara ketawa kan? Dengar kan? Ah. Pas kita baru naik tangga kan? Ih, gitu kan? Suara dia. Itu suara dia. Sebentar. Dia ngasih nama. Dia ngasih nama. Rati. Terus dia kenapa di situ? Sepi. Dulunya pernah manusia apa bukan? Mati bunuh diri ya. Terus kenapa? Korban pembunuhan. Terus apa? Memang dari bangsa jin atau dulunya manusia? Oh, sakit. Tapi sakit kenapa gentayangan? Sakit. Sakit hati. Sakit. Sakit apa? Sakit apa? Dilindes. Allah. Korban kecelakaan kelindes. Namanya Rati. Masih muda kayaknya ya. Masih muda banget. Makanya dia bilang sakit gitu. Ya, kasihan banget ya. Lah jadi tadi tuh yang gangguin gue sama Bang Runan tuh namanya Ratih ya, cewek. Dia tuh salah satu korban kecelakaan ya. Korban kecelakaan. Dan dia ngerasain rasa sakit yang luar biasa sih, men. Gila sih. Mau kemana? Pulangnya mau kemana? Pulang ke alamnya aja ya, saya balikin dong. Rumah siapa? Di mana rumahnya? Oh, jadi kecelakaan belum ketemu. Nggak ketemu jasadnya atau jasadnya ketemu tapi disalahgunakan atau gimana? Lupa. Umurnya berapa? 15 tahun. Itu tahun berapa kejadian, sekitar pas kecelakaannya ini umur berapa? 15 tahun kan? Nah itu di tahun berapa? Lupa semua. Siapa tadi namanya? Mau pulang? Mau tenang? Kenapa nggak mau tenang? Hah? Oh, kamu lagi cari si yang ngebunuh kamu itu. Belum ketemu sampai sekarang. Kalau nanti ketemu kamu mau ngapain? Kamu bunuh lagi. Berarti kamu masih nyimpen dendam ya sampai sekarang ini ya. Kenapa? Sakit. Iya, sakit. Mau ngerasain gak sakit lagi nggak? Hah? Anjing palanya pecah. Astagfirullah. Jadi dia palanya pecah, men. Gila sih. Oh, pantas saja dia ini ya, apa, kayak mukanya itu nggak jelas gitu ya jatuhnya ya. Itu yang tadi yang berdiri ya. Apa dia berdiri begini? Rambutnya begini, nutupin Mukanya yang mukanya hancur. Ya Allah. Kan dia berdiri gini nih. Oh, Rambut semua nih. iya. Nutupin mukanya hancur. Ya Allah. Sadis banget. Kacau banget bang ya berarti ya. Mata lu merah tau. Mata lu merah banget bang. Asli, serius. Muka lu juga merah banget. Udah, yuk, udah cukup. Oke, jadi cukup dulu. Nanti lu tetap stay tune ya di channelnya gue dan channelnya Bang Runan nih, channel baru ya bang ya.
Namanya Ronan Handoyo. Pokoknya nanti linknya di deskripsi gua taruh. Oke. Nah, jadi seperti itu video gue yang gue sempat ngerekam fenomena gue sama Bang Runan pada saat itu, men. Dan hikmahnya di video gue ini adalah janganlah kalian itu sesekali menyimpan dendam yang terlalu dalam kepada sesama manusia, men. Karena apapun itu bentuknya, dendam adalah hal yang bisa menutup hati manusia. Dari segi rezeki, segi umur, itu bisa banget, bahkan faktor utama untuk menutup jalannya hidup seseorang, men. Makanya dari itu semoga gua, Bang Runan, bahkan lo semua yang nonton video gua terlepas dari dendam yang disebabkan oleh syaitan. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan gue dengan nampakan. Sebelum di closing, ya gue aja yang nutup ya. Oke, Bang. Jangan lupa di para camat semua, tolong di komen, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan di sub ya, nyalain lonceng paling atas. Segala sesuatu yang terbaru tentang calon mayat, cerita tentang apapun yang insya Allah nanti bakal ada gue juga, kalian akan dapat lebih detail. Terima kasih. Thank you, Camaters. Oke, seperti biasa, dua apa dari calon mayat.